Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang perkembangan status dan kedudukan serta fungsi dan tugas bank sentral, menjelaskan dan membandingkan bank-bank sentral di berbagai negara serta kedudukan dari Bank Indonesia. Dengan dosen pengampu, Ibu Mentari Ritonga, SPD MPDE. Dengan anggota kelompok saya yang pertama, Nelsi Yulia Safitri dengan NIM 2105367. Selanjutnya saya sendiri Rahmia Zahra dengan NIM 2105374. Dan yang terakhir Sylvia Iwangga dengan NIM 2105385. Dengan submateri yang pertama, peran dan fungsi Bank Sentral dan Bank Indonesia. Yang kedua, definisi Bank Sentral dan Bank Indonesia. Yang ketiga, evaluasi dari Bank Sentral dan Bank Indonesia. Yang keempat, hubungan antara Bank Indonesia dan pemerintah. Dan yang terakhir, tata kelola Bank Indonesia. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh Sylvia. Kepada Sylvia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama yaitu definisi Bank Sentral dan Bank Indonesia. Bank Sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang bertanggung jawab dalam mengatasi sistem moneter suatu negara. Bank sentral memiliki tujuan dan fungsi tersendiri yang dimaksudkan untuk menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang yaitu rupiah. Peran dan fungsi Bank Sentral dan Bank Indonesia. Nah, sebagai penyedia fasilitas sistem pembayaran, Bank Sentral memiliki peran penting terutama dalam sistem pembayaran antar bank. Peran mempertahankan stabilitas nilai tukar, menjaga efektivitas fungsi sistem keuangan, dan ancaman ketidakstabilan sistem keuangan dari guncangan perekonomian. Nah, di sini ada beberapa fungsi Bank Sentral. Yang pertama yaitu memperlancar lalu lintas pembayaran. Nah, fungsi ini BI menciptakan uang kartal serta menyelenggarakan clearing antar bank umum. Nah, yang kedua, sebagai bankir, agen, dan penasehat pemerintah. Dalam hal ini, BI sebagai bank pemerintah yang memelihara, memberikan pinjaman, melaksanakan transaksi yang menyangkut valuta asing, menerima pembayaran pajak, serta menganalisis data ekonomi negara. Nah, yang ketiga, memelihara cadangan kas bank umum. Hal ini termasuk dalam kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang keempat, memelihara cadangan devisa negara. Bank sentral berfungsi sebagai internal reserve untuk keperluan jumlah uang beredar dan eksternal reserve untuk alat pembayaran internasional. Nah, yang kelima, mengawasi kredit, dan yang terakhir, mengawasi bank. Nah, mengawasi bank ini, BI membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Nah, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran terdiri dari 6. Nah, yang pertama yaitu pengaturan kebijakan. Pengaturan kebijakan ini salah satu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi terkait dengan sistem pembayaran. Nah, yang kedua, pengawasan dan pengendalian risiko. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran untuk memastikan bahwa sistem tersebut beroperasi dengan aman, efisien, dan handal. Nah, yang ketiga, pengembangan infrastruktur pembayaran. Salah satu peran Bank Indonesia adalah
Bank Indonesia dalam sistem pembayaran terlibat dalam pengembangan infrastruktur pembayaran yang mencakup sistem clearing, sistem transfer dana antar bank atau yang disebut dengan RTGS, dan sistem pembayaran elektronik lainnya. Nah, yang keempat, promosi keuangan inklusif. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah berupaya untuk mempromosikan aksesibilitas layanan pembayaran bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau dengan akses terbatas. Nah, yang kelima, penyediaan data dan statistik. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran nasional adalah mengumpulkan dan menganalisis data terkait dengan aktivitas pembayaran untuk memahami tren, pola, dan perkembangan dalam sistem pembayaran. Nah, yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pihak terkait. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk bank komersial, penyelenggara layanan pembayaran, lembaga keuangan non-bank, dan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisien sistem pembayaran secara keseluruhan. Nah, 3 pilar utama dari fungsi Bank Indonesia adalah yang pertama, mengesahkan dan melakukan kebijakan moneter. Kedua, yaitu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah untuk mengatur dan mengawasinya agar tetap lancar. Nah, adapun yang ketiga yaitu memelihara sistem keuangan agar tetap stabil. Sekian. Baik, terima kasih kepada Sylvia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nelsi. Kepada Nelsi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu evolusi Bank Sentral dan Bank Indonesia. Evolusi kelembagaan Bank Sentral terdiri dari 8 evolusi, diantaranya yang pertama yaitu standar emas atau gold standard. Pada masa ini, Bank Sentral memiliki cadangan devisa berupa emas. Masa ini berakhir ketika terjadinya Perang Dunia I karena banyak negara yang memilih untuk mencetak uang untuk mendanai perang. Yang kedua yaitu ada Great Depression 1930. Terjadi di Amerika Serikat, kegiatan perekonomian menurun dan deflasi terjadi selama 10 tahun. Salah satu penyebab Great Depression adalah bank sentral terlalu fokus untuk menyimpan devisa hanya berupa emas. Yang ketiga yaitu Bretton Woods. Pada Juli 1944, sebanyak 44 negara setuju terhadap penerapan sistem Bretton Woods. Lembaga IMF dibentuk untuk membentuk pemerintahan dan bank sentral di setiap negara anggota dalam mengelola neraca pembayaran dan masalah pengangguran. Yang keempat yaitu oil shock 1970-an. Dua guncangan minyak atau oil shock dan kebijakan fiskal serta moneter yang akomodatif menyebabkan terjadinya inflasi yang tinggi. Praktisi dan akademisi menyarankan agar bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk melakukan stabilitas harga. Yang kelima yaitu liberalisasi sistem keuangan 1990-an. Peristiwa ini menyebabkan aliran modal ke negara berkembang menjadi lebih banyak. Sejak awal 1990, Bank Sentral baik dengan maju maupun berkembang sudah menerapkan kebijakan penetapan target inflasi. Yang keenam yaitu Unit Eropa awal tahun 2000. Unit Eropa terbentuk dan mengadopsi mata uang yang sama untuk negara anggotanya yaitu euro. Selanjutnya, evolusi Bank Sentral. Evolusi kelembagaan Bank Sentral terdiri dari 8 evolusi. Lanjutan yang tadi yaitu yang ketujuh, krisis keuangan global 2007 sampai 2010. Krisis keuangan global terjadi disebabkan karena subprime krisis di Amerika Serikat. Indonesia mulai membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan BI, Kementerian Keuangan, OJK, dan lembaga penjamin simpanan. Yang 8 yaitu OJK. Terbitnya Undang-Undang tentang OJK mengambil alih tugas dan wewenang BI di bidang pengaturan dan pengawasan bank.
Keterkaitan UU BI dengan UU OJK terletak pada penegasan bahwa kewenangan pengaturan dan pengawasan. Selanjutnya yaitu evolusi Bank Indonesia. Yang pertama ada nasionalisasi Dejavats Bank 1953. Tugas BI menjaga stabilitas rupiah, mengedarkan uang, memajukan dan mengawasi urusan kredit dan bank. Yang kedua yaitu pemisahan tugas dan kedudukan bank sentral dan fungsi komersial pada tahun 1968. Tugas Bank Indonesia yaitu tidak dapat lagi menyalurkan kredit komersial namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Yang ketiga yaitu independensi Bank Sentral dan penetapan tujuan tunggal BI tahun 1999. Tugas BI sebagai lembaga negara yang independen dengan satu tujuan tunggal yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang keempat yaitu penguatan kedudukan Bank Sentral sebagai otoritas moneter tahun 2002. Negara memiliki suatu bank yang susunan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-Undang 1945 Pasal 23D. Yang kelima, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang Bank Indonesia tahun 2004. Penegasan kedudukan Bank Sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Yang keenam yaitu independensi Bank Indonesia tahun 2009. Pemberian independensi diimbangi dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Selanjutnya yaitu hubungan Bank Sentral dan pemerintah. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas pemerintah. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah menerima pinjaman luar negeri, kewajiban pemerintah untuk meminta pejabat Bank Indonesia, kewajiban Bank Indonesia untuk memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan APBN, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia, dan selanjutnya kewajiban pemerintah untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dalam hal penerbitan surat utang negara atau SUN. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nelsi. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yakni tentang tata kelola Bank Indonesia. Yang pertama ada independensi, yang kedua ada transparansi, dan yang ketiga ada akuntabilitas. Independensi yang pertama, bagian ini juga membahas aplikasi tata kelola Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang kedua, secara kelembagaan berada di luar pemerintah. Dan yang ketiga, memiliki kewenangan membuat peraturan dan menetapkan sanksi sebagai implementasi pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya, kebebasan menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter, inflasi atau pertumbuhan ekonomi sebagai penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya yang kelima, kebebasan menggunakan instrumen moneter dan menetapkan target operasional kebijakan moneter. Yang keenam, kewenangan menetapkan jumlah uang beredar dan suku bunga. Yang ketujuh, kewenangan Dewan Gubernur menolak pemerintah atau pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan undang-undang. Yang kedelapan, pemimpin Bank Indonesia berada di luar susunan kabinet dan memiliki masa jabatan berbeda dengan pemerintah. Yang kesembilan, kewenangan menetapkan, mengelola larangan pemberi pinjaman kepada pemerintah. Dan yang ke-10, pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kebijakan dan aset kekayaan.
Selanjutnya, transparansi. Yang pertama ada keterbukaan mengenai tujuan kebijakan seperti sasaran stabilitas harga atau inflasi. Yang kedua, pengungkapan data, model, dan perakiraan ekonomi. Yang ketiga, informasi mengenai strategi kebijakan dan prosedur pengambilan keputusan. Dan yang keempat, komunikasi keputusan kebijakan. Selanjutnya ada akuntabilitas. Yang pertama ada penyampaian laporan tugas, yang kedua laporan bahan evaluasi kinerja Bank Indonesia dan Dewan Gubernur oleh DPR, yang ketiga DPR meminta penjelasan pelaksanaan tugas dan kewenangan BI, yang keempat, penyampaian anggaran operasional untuk persetujuan DPR dan kewajiban pelaporan anggaran kebijakan secara khusus ke DPR. Yang keempat, penyampaian anggaran operasional untuk persetujuan DPR dan kewajiban pelaporan anggaran kebijakan secara khusus ke DPR. Yang kelima, pemeriksaan keuangan oleh BPK. Yang keenam, penyampaian laporan keuangan tahunan kepada masyarakat. Dan yang ketujuh, Badan Supervisi Bank Indonesia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator, jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.